Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul lagi, ketemu lagi di tempat ini untuk mempelajari agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk kepada pasal tipu daya syaitan kepada Adam dan Hawa. Di pertemuan yang telah lalu sudah kita baca sebuah ayat ya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-20 sampai 22. Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengkisahkan bagaimana iblis menipu bapak ibu kita Adam dan Hawa. Bahwasanya iblis itu membisikkan kepada keduanya, syaitan membisikkan kepada keduanya untuk supaya mereka menanggalkan pakaian mereka, menampakkan aurat-aurat mereka. Dan iblis mengatakan kepada keduanya, tidaklah Rob kalian berdua melarang kalian untuk mendekati pohon ini, kecuali agar kalian tidak menjadi dua orang malaikat, atau kalian menjadi dua orang yang kekal selama-lamanya di surga. Wa qasamahuma, dan iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku kepada kalian berdua termasuk dari orang-orang yang memberi nasihat. Fadallahuma bighurur, maka iblis menunjuki keduanya dengan tipu daya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana maksudnya supaya mereka berdua itu menanggalkan pakaian dan menampakkan auratnya. Yang dimaksud di sini adalah ketika seorang berbuat maksiat, ya, maka dia akan malu. Ya, ketika dia berbuat maksiat, maka dia tidak berani bertemu dengan manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya di sini adalah menanggalkan kedua pakaiannya dan menampakkan aurat-auratnya ialah supaya mereka malu dan tidak berani bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampai kepada ucapan muallif rahimahullah, fa innallaha subhanahu thumma qala. Kemudian iblis setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, manahakuma, mengkisahkan tentang iblis, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini. Tidaklah Rabb kalian menahan kalian berdua kecuali agar kalian berdua tidak menjadi dua orang malaikat. Illa karahatan antakuna malakaini. Maksudnya di sini adalah supaya kalian tidak menjadi malaikat kalau memakan buah ini. Ya. Wa karahatan antakhluda fil jannah, dan Rabb kalian itu tidak menyukai kalau kalian itu kekal di dalam surga. Wa min hahuna dakhala alaihima lamma arafa annahuma yuridanil khuludu fiha. Maka dari sini iblis masuk kepada keduanya, ya, masuk dari jalan ini. Karena iblis mengetahui bahwasanya mereka berdua
yakni Adam dan Hawa, menginginkan kekal selama-lamanya di dalam surga. Wa hadza babu kaidihil a'zam alladhi yadkhulu minhu ala ibni Adam. Dan ini adalah tipu daya syaitan yang terbesar yang dia masuk kepada anak-anak Adam. Fa innahu yajri minhu majradam, karena sesungguhnya syaitan itu bisa mengalir ke dalam tubuh-tubuh anak Adam sebagaimana aliran darah, bersama dengan aliran darah, hatta yusadifa nafsahu wa yukhalitahu wa yas'alaha amma tuhibbuhu wa tu'thiruhu, sampai dia bercampur dengan jiwa anak Adam tersebut, sehingga dia mengetahui apa yang diinginkan oleh jiwanya, apa yang dikehendakinya, apa yang dia cintai, dan apa yang dipentingkan olehnya. Fa idza arafahu isti'anu biha 'alal 'abdi. Kalau iblis, syaitan itu sudah mengetahui apa yang paling dia inginkan, maka syaitan itu membantunya. Membantunya tentunya dengan jalan yang salah. Wa dakhala 'alaihi min hadzal bab, dan menyimpangkan anak Adam dari jalan ini. Wa kadzalika 'allima ikhwanuhu wa awliya'uhu minal insi idza aradu aghraduhumul fasidah min ba'dihim ba'da ayadkhulu 'alaihi min bab alladhi yuhibbunahu wa yahwunahu. Demikian pula saudara-saudaranya, pengikut-pengikut syaitan, ketika mereka ingin menyimpangkan manusia, maka mereka juga masuk ke dalam bab ini. Yang paling gampang apa? Kalau nggak suka uang, ya jangan ditawari uang. Kalau sukanya jabatan, ya ditawari jabatan. Kalau nggak suka uang, nggak suka jabatan, sukanya wanita, ya ditawari wanita. Itu masuknya lewat jalan ini. Dia harus tahu dulu apa yang paling dia inginkan. Fa innahu bab la yukhdal an hajatihi man dakhala minhu. Karena sesungguhnya bab ini, kalau kita nggak masuk lewat bab ini, maka itu tidak akan ada pertolongan padanya. Artinya susah. Gitu. Orang sukanya A ditawarin B, ya nggak suka. Orang nggak suka sepatu ditawari sepatu mewah, ya nggak masuk. Sukanya motor, kasih motor, diiming-imingi dengan motor. Waman rama dukhulu min ghairihi fal babu alaihil masdud. Barang siapa yang masuk pada bab yang selainnya, maka pintu itu akan tertutup. Wa huwa an tariqil muqas wa huwa an tariqil maqsudihi wal masdud. Fashamma adullahi li abawaini. Maka iblis, musuh Allah ini, mencium gelagat dari kedua bapak ibu kita. Fa ahassa minhuma inasan wa rukunan ilal khuldi fitil kaddari fin na'imil muqim. Maka musuh Allah ini mencium gelagat keduanya. Dia menyadari bahwasanya kedua bapak ibu kita adalah manusia yang mempunyai batasan-batasan di dalamnya, dan mereka menghendaki supaya mereka kekal selama-lamanya pada negeri yang kekal ini, yang penuh dengan kenikmatan, yakni surga. Fa'alima annahu la yadkhulu alaihima min ghairi hadzal bab. Maka iblis mengetahui bahwasanya dia tidak akan mungkin mampu menyesatkan kedua bapak ibu kita kecuali dari pintu ini. Faqasamahuma billah innahu lahuma laminan nasihin. Maka iblis bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah bahwasanya dia termasuk dari orang-orang yang memberikan nasihat. Wa qala, dan dia berkata, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Sesungguhnya tidaklah Rabb kalian berdua itu menahan kalian dari pohon ini kecuali agar kalian berdua tidak menjadi dua orang malaikat atau menjadi dua orang yang kekal selama-lamanya di surga. Wa kana Abdullah ibni Abbas yaqra'uha malikaini bikasri lam wa yaqul lam yatma'a ay yakuna minal malaikah. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca qiraah ini dengan
kalimat malikaini, bukan membaca dengan malakaini. Ini perbedaan bacaan ya. Perbedaan bacaan. Karena tadi bacaannya dari qiraah yang masyhur yang sampai kepada kita dari Hafidz an Asim itu bacanya malakaini, artinya 2 orang malaikat. Tetapi Ibnu Abbas membacanya bukan malakaini tapi malikaini, artinya 2 orang raja. 2 orang pemilik. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, lan yatma'a ayyakuna min malaikah walakin astashrafa ayyakuna malikaini fa'atahuma minal jihatil mulk. Malikaini fa'atahuma min jihatil mulk. Kata Ibnu Abbas, Adam dan Hawa itu nggak mungkin mau jadi 2 orang malaikat. Nggak mungkin. Dia tahu malaikat itu nggak makan, nggak minum. Gimana dia pengen jadi 2 orang malaikat? Tetapi iblis itu menggoda Adam dan Hawa dari sisi ini, agar menjadi 2 orang raja, 2 orang pemilik surga ini yang kekal selama-lamanya. Wa yadullu ala hadhihi al-qira'ah qauluhu fil ayatil ukhra qala ya Adam hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kata Ibnu Abbas yang menunjukkan bacaan saya yang benar, kata Ibnu Abbas, karena ada di surat lain ya, dalam surat Toha di mana Allah menyatakan ya bagaimana tipu daya iblis. Qala ya Adam, iblis mengatakan wahai Adam, hal adullaka, ya, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu ala syajaratil khuldi, kepada pohon kekekalan, wa mulki la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah sirna. Ya, dibacanya wa mulki, ya, kerajaan. Maka kata Ibnu Abbas, bacaan saya yang benar. Ya, bacanya bukan malakaini tapi malikaini. 2 orang malaikat, 2 orang raja. Dan rajalah pemilik kerajaan. Yang menguatkan bacaannya Ibnu Abbas adalah bacaan dari ayat yang lain. Wa amma ala qiraatil masyhurah fayuqal, adapun terhadap qiraah yang masyhur yang sampai kepada kita sekarang ini di mana dibaca malakaini, maka dikatakan di sini kaifa atma adullahi Adam alaihi salam ayakuna biaklihi min syajaratin minal malaikah wa huwa yaral malaikah la ta'kul wa la tashrab. Bagaimana bisa musuh Allah ini membujuk Nabiullah Adam dan istrinya ya, untuk menjadi 2 orang malaikat? Padahal Adam dan Hawa tahu malaikat itu tidak makan, tidak minum. Wa kana Adam alaihi salam a'lam billahi wa bi nafsihi wa bi malaikatihi man ayat ma'a ayyakuna minhum bi aklihi wala siman mimma nahahu Allahu anhu. Ya. Dan Adam itu adalah orang yang paling tahu ketika itu tentang Allah, ya, tentang dirinya sendiri, tentang para malaikat. Bagaimana mungkin dia menginginkan untuk menjadi malaikat? Ya, dia tahu malaikat gak makan dan gak minum. Apalagi di sini Allah sudah melarang Adam untuk memakan buah tersebut. Ya, kalau cuma diiming-imingi jadi malaikat ya gak mungkin, kata Ibnu Abbas. Fal jawab, maka jawabannya, ya, anna Adam wa Hawa alaihi wassalam lan yatma'a fi dzalika aslan. Sesungguhnya Adam dan Hawa pada asalnya tidak menginginkan menjadi 2 orang malaikat. Wa innama kadzdzabahuma aduwullahi wa gharrahuma bi anna samma tilka syajarah syajaratul khul. Ya, tetapi sesungguhnya musuh Allah ini mendustai keduanya, ya, menipu keduanya dan menamai pohon laknat tersebut dengan buah kekekalan. Ya, buah khuldi itu penamaan dari iblis. Ya, padahal penamaan itu adalah penamaan yang bukan pada tempatnya. Aslinya adalah buah laknat. Fahadha awwalu makrih wa kaidihi, dan ini adalah awal makarnya dan tipu dayanya, menamai sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Wa minhu waratha atba'uhu tasmiyatal umuril muharramah bi asma'illati tuhibbun nufus. Dan tipu daya iblis ini diwariskan kepada pengikut-pengikutnya, di mana mereka menamai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dengan nama-nama yang dicintai oleh jiwa.
musammayatiha fasammul khamra ummal afrah. Ya, di mana pengikut-pengikut syaitan ini mengikuti khamr, menamai khamr dengan induk dari kebahagiaan. Apa khamr namanya? Albir, kebaikan gitu. Ya. Bir bahasa Arab, baik namanya. Ya. Ya, albir, padahal ini umul khaba'ith. Ya. Wasamu akhaha billaqimatir rahah, dan menamai saudaranya dengan suapan rohah, ya, dengan santai-santai. Apa saudaranya Khomer? Siapa yang tahu saudaranya Khomer? Hadis riwayat Bukhari. Hah? Apa saudaranya Khomer? Enggak, ada saudaranya Khomer yang dihalalkan sekarang. Bukan, saudaranya Khomer. Masuk Khomer saudaranya susu. Hah? Bukan, apa? Alat musik. Ya, saudaranya Khomer adalah musik. Ya, disebutkan riwayat Bukhari, kelak besok di kalangan umatku ada yang menghalalkan khomer, ya, zina, khomer dan alat musik. Gitu. Ya. Di mana mereka, ini musik ini udah di mana-mana ini, ya kan? Udah di mana-mana, setiap anu ada. Ya. Ya, musik itu kayak sesuatu hal yang wajar, yang memang sudah halal gitu. Ya. Enggak ada yang canggung lagi, bahkan berdakwah dengan lagu dan musik. Ya. Gitu. Padahal ini sesuatu yang diharamkan. Ya. Sesuatu yang diharamkan, ya. Sa'atan li nafsak wa sa'atan li qalbak, gitu istilahnya. Sesaat untuk dirimu dan sesaat untuk hatimu. Enggak apa-apa, santai-santai. Ya, dengerin musik dan yang semisalnya. Enggak boleh. Wasamuha akhaha billaqimatir rahah, dan menamai saudaranya Khomer dengan suapan rahah, ya, dengan santai-santai. Wasammu riba bil muamalah, menamai riba dengan muamalah, ya. Riba dikasih nama bunga biar indah. Biar orang mau gitu. Padahal riba gitu, di mana Allah itu mengharamkan riba, ya, dan menghalalkan jual beli, dan riba nggak sama dengan jual beli. Wasammul makusu bil huquqi sultaniyah, dan menamai pajak dengan hak penguasa, ya, nggak boleh ini. Cuma gimana kita bayar pajak nggak kita? Hah? Enggak, maksudnya secara hukum Islami, ya, pajak ini nggak diperbolehkan. Pajak itu nggak diperbolehkan. Ya, secara hukum Islam pajak nggak diperbolehkan. Ya, walaupun pemerintah yang mengambil itu nggak boleh. Gitu. Haram, nggak boleh. Bukan hak pemerintah gitu, pembangunan gitu. Hanya saja ketika pernah ditanyakan, ketika hal tersebut membahayakan diri kita, membahayakan jiwa kita, membahayakan harta kita, ya sudah dibayar saja. Itu yang ditanya oleh Allah bukan kita tapi pemerintah besok. Itu hak kita mentaati penguasa, minta kasih. Gitu. Ya, tapi itu sesuatu yang haram, yang nggak boleh. Ya. Nah, karena dalam Islam sudah ada sendiri, dari zakat aja kalau memang tersalurkan itu semua orang udah kaya itu. Ya, di zaman khalifah dulu dari zakat aja mereka makmur. Di zaman Harun al-Rasyid, ya, sampai ada syair-syair, wahai hujan, turunkan hujanmu di mana saja, terserah. Ya. Maka manfaatnya akan kembali lagi ke sini. Karena nggak ada lagi yang bisa menerima sodakoh waktu itu. Di masanya Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid, iya itu zakat itu. Ya. Ya, di masa Abbasiyah, ya. Sampai muncul kisah-kisah di situ, ya, negeri 1001 malam. Ya, itu waktu pemerintahannya berada di Baghdad. Ya. Wasamu akbahu zulmi wa afshahu wa afhashuhu sar'ud diwan, ya, dan dia menamai seburuk-buruk kezaliman, dan yang paling fahisyahnya, yang paling khabithnya, yang dahulu-dahulu nggak ada yang seperti ini. Yakni apa? Yakni aturan penguasa. Ya, di mana di sini biasanya masalahnya tentang masalah sengketa tanah.
ngentit itu, mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, maka dia cari dalil-dalilnya, cari pasal-pasalnya, dia ajukan ke meja hijau. Dalam kondisi dia tahu itu bukan haknya. Ya. Wasammu ablaghul kufur wa huwa juhdus sifati Rabb ta'ala tanzihan, dan menamai ya kekufuran yang paling nyata, kekufuran yang sangat nyata dengan ya kekufuran yang sangat nyata, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dinamai dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingkari Allah itu di atas arsy, mengingkari Allah itu punya tangan, ya, mengingkari bahwasanya Allah itu turun sepertiga malam ke langit dunia. Ya, diingkari sama mereka dan dinamai tanzihan, penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasammu majalisul fusuq majalisut thayyibah, dan menamai majelis-majelis yang rusak dengan majelis-majelis yang baik. Ya, berapa banyak ya majelis-majelis yang buruk tapi dinamai dengan nama-nama yang baik. Ya, penghinaan-penghinaan terhadap agama Islam dinamai kebebasan pendapat. Ya, berapa banyak gitu. Dan ini memang warisannya iblis laknatullah. Siapa yang pertama kali mewariskan iblis? Menamai buah laknat dengan buah kekekalan. Ya. Falamma sammaha syajaratal khuldi qala ma nahakuma an hadhihi syajarah illa karahatan ta'kula minha fatakhluda fil jannah wala tamuta fatakunani mithlal malaikatil ladina la yamutun. Ya. Maka di sini ketika iblis menamai buah kekekalan, buah laknat tadi menjadi buah kekekalan, dan dia berkata, tidaklah kalian berdua dilarang dari pohon ini kecuali kalian itu tidak disukai. Ketika kalian memakannya, kalian akan kekal selama-lamanya di surga dan kalian tidak mati. Maka jadilah kalian berdua seperti malaikat yang mereka tidak akan pernah mati. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi bacaannya malakaini, ya, bukan malikaini. Ini bantahan jawaban yang kedua terhadap jawaban yang pertama tadi. Walam yakun Adam alaihissalam qad alima annahu yamutu ba'dah. Dan Adam mengetahui bahwasannya dia manusia, dia akan mati. Ya. Makanya iblis mengatakan agar kalian menjadi dua orang malaikat, maksudnya bukan dari sifat-sifat malaikatnya. Ya. Bahwasanya dia tidak makan dan dia tidak minum, tetapi dari sisi kekekalannya, bahwasanya malaikat itu kekal dan tidak mati. Ya. Kemudian washtahal khulud fil jannah wa hasalati syubhati min qaulil aduwi wa iqsamihi billahi juhda aimanihi annahu nasihu lahuma. Ya. Maka berkeinginanlah Adam dan Hawa untuk kekal selama-lamanya di surga, sehingga ada syubhat di dalam hatinya. Ya, dengan tipuan-tipuan iblis tadi yang menamai buah laknat menjadi buah kekekalan, ada syubhat, dia bingung, bener nggak ya? Bener nggak ya? Ditambah lagi iblis itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada syubhat, ada syahwat. Fajtama'a syubhati wa syahwat. Sehingga di sini muncullah syubhat dan syahwat. Ada keinginan, kemudian ada syubhat. Rata-rata seorang menyimpang karena dua ini berkumpul. Ya. Punya syahwat memang dasarnya suka zina, ya, ketemu syubhat, jadilah Syiah. Ya. Kenapa? Berkumpulnya syubhat dan syahwat. Ya, terkadang syubhat masuk tapi syahwatnya nggak ada, atau sebaliknya syahwatnya ada tapi nggak ada syubhat, dia tahu ini. Ya, tetapi ketika berkumpul syubhat dan syahwat, nah ini faktor besar seorang akan menyimpang. Wasa'idul qadar fa'akhadathuma sannatul ghaflah, maka takdir telah mendahuluinya sehingga masuklah mereka pada saat-saat mereka itu lalai. Fastaiqadat lahumal adu kama qila
wastaiqadhu wa aradallahu ghaflatahum liyanfudal qadarul mahtumu fil azali. Ya, sehingga mereka itu lalai dan musuh mereka ini tahu, yakni syaitan itu tahu. Dalam kondisi bapak ibu kita sedang ghaflah ketika itu. Sebagaimana penyair mengatakan, ya, mereka ini lalai, ya, tersadar itu telat gitu. Tetapi lebih dari itu, Allah itu menginginkan, ya, Allah itu menginginkan memang sengaja Allah itu membuat mereka lalai. Liyang fudal qadarul mahtum, agar Allah itu menegakkan takdir yang memang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, 50.000 tahun sebelumnya. Ya, artinya itu memang sudah ditakdirkan seperti itu. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sudah disebutkan, ya, ketika manusia berdiri di padang mahsyar berkumpul menemui Adam, ya, setelah itu meminta untuk menemui Allah, bersujud kepada Allah meminta supaya hisab disegerakan, dan sebagian mereka mengatakan, Engkau yang membuat kami keluar dari surga. Ya, maka kemudian kata Adam alaihissalam, apa kemampuanku ketika Allah telah menentukan aku berbuat demikian 50.000 tahun sebelumnya. Beralasan dengan takdir. Boleh nggak berbuat maksiat beralasan dengan takdir? Boleh nggak berbuat maksiat alasannya takdir? Boleh. Adam tadi alasannya takdir tadi. Boleh nggak? Tidak boleh. Dari awal nggak boleh. Setelah terjadi boleh. Tepat sekali gitu. Tepat sekali. Kalau sebelum terjadi tidak boleh. Ini ada khamr, ini ada air putih. Saya mau minum khamr. Nah, ini udah ditakdirkan. Gitu. Nggak boleh. Kalau sudah terlanjur boleh. Perasaan sudah takdir. Gitu. Ya, tapi kalau belum nggak boleh. Dari mana kamu tahu itu takdirnya Allah? Bisa jadi Allah takdirkan kamu buang khamrnya, kamu minum air putihnya. Gitu, ya. Jadi beralasan dengan takdir itu tidak boleh kecuali sudah terjadinya. Illa ana hadal jawab ya'taridu alaihi qaulih. Ya. Jawaban ini udah bagus. Jawaban ini udah bagus, ya. Tadi mengatakan malika ini 2 orang raja. Tapi dibalas jawabannya, enggak, malaka ini udah bener. Ya. Maksudnya bukan sifat-sifat malaikat gak makan, gak minum, tapi sifat kekekalannya. Nah, jawabannya udah bagus ini. Tapi, ada tapinya di sini. Ayat setelahnya, autakuna minal khalidin, atau agar kalian berdua menjadi orang-orang yang kekal. Loh, gimana itu? Ya. Tadi kan katanya malaka ini itu adalah sifatnya yang dimaksudkan supaya malaikat kan mereka kekal, tidak mati. Sedangkan Adam mati. Jadi iblis mengatakan Allah melarang kalian makan buah ini supaya kalian tidak mati, ya, atau kalian tidak mati. Satu ayat 2 kali diulang. Ya. Nangkep nggak di sini? Ulang lagi ya. Tadi iblis mengatakan Allah melarang kalian berdua untuk makan buah ini supaya kalian tidak menjadi 2 orang malaikat. Maksudnya apa? Supaya kalian kekal, kan gitu katanya tadi bahasanya. Ya kan? Ayat berikutnya autakuna minal khalidin, atau kalian berdua menjadi orang yang kekal. Berarti kekal disebut 2 kali di sini. Nangkap? Ya. Supaya kalian berdua tidak menjadi 2 orang malaikat atau menjadi 2 orang yang kekal. Ya. Katanya tadi malaikat nggak makan nggak minum. Maksudnya malaikat di sini adalah sifatnya nggak mati-mati. Lah berarti kalau sifatnya nggak mati-mati, kenapa di belakangnya disebutkan lagi supaya menjadi orang yang kekal? Berarti menyebut 2 kali dong. Ya, supaya kalian berdua kekal dan supaya kalian berdua kekal 2 kali. Bagaimana mungkin satu ayat disebutkan 2 kali? Ya. Bagaimana mungkin satu ayat disebutkan 2 kali 2 hal yang sama dalam satu baris lagi? Ya, enggak di lain ayat yang mungkin terpisah dengan ayat-ayat lain. Ya. Sama disebutkan 2 kali, gimana mungkin? Itu kata-kata yang sia-sia. Ya. Maka dijawab di sini. Al-makirul al-mukhadi'u la budda ayakuna fima yamkuruhu bihi wa yukayiduhu minat tanaqud.
wal batil ma yadullu ala makrihi wa kaidihi. Ya. Sekarang yang jadi masalah bukan ayatnya. Ya, ayatnya udah benar seperti itu. Tetapi ayatnya sedang mengkisahkan ucapannya iblis. Ya, sedang mengkisahkan ucapannya iblis. Dan sesuatu yang wajar, seorang yang berdusta itu mesti dari ucapannya itu ada hal yang janggal. Ya, saya lihat mobil tabrakan di jalan ini, habis itu saya lari ke toko ini. Loh, jalan ini, toko ini kan nggak ada di jalan ini. Ya, gimana bisa kamu lari ke Indomaret sedangkan di jalan ini tuh nggak ada Indomaret. Indomaret tuh di jalan B. Gitu. Jadi ayat ini sedang mengkisahkan ucapannya iblis. Wajar kalau iblis berdusta itu ucapannya janggal. Gitu. Nangkap? Tep. Wala hajata bina ila tashihi kalami aduwillahi iblis. Dan kita nggak ada perlunya untuk membenarkan ucapan iblis ini, untuk meluruskan ucapannya iblis ini nggak ada perlunya. Sesuatu yang wajar, seorang yang berdusta itu mesti janggal ucapannya. Ya, jadi biarkan gitu aja. Wali'tidharu anhu, dan memberi udzur kepadanya. Wa innama ya'tadhiru 'anil abbi fi kauni dzalika rajin 'alaihi wa wulija sam'ihi fahuwa lam yujzam lahuma bi annahuma in akala minha sara malakaini wa innama raddatal amri baina amrayn ahadahuma mumtani wal akharu mumkin. Nah, kita nggak ada perlunya untuk membenarkan ucapan iblis ini, meluruskan ucapan iblis karena wajar. Tetapi kebutuhan kita di sini adalah bagaimana kita memberikan udzur kepada bapak ibu kita, Adam dan Hawa. Kok bisa sampai kejeblos kepada tipuannya iblis ini? Karena sesungguhnya dia sampai masuk kepada ucapan-ucapan ini karena tipu daya iblis yang bertingkat-tingkat. Ya, dan salah satunya ini, di mana iblis memberikan dua pilihan. Yang satu mustahil, yang satu mungkin. Jadi dua malaikat mustahil. Ya, jadi yang kekal mungkin. Ya, kalau Pak Ahmad dapat undian, ya beli gelas nanti dapat undian. Ya, kalau juara satu dapat rumah. Ya, kalau dapat ternyata nggak dapat undiannya, ya dapat door prize lah, paling nggak payung. Mungkin rumahnya nggak mungkin, nggak apa-apa gitu, paling nggak dapat payung lah gitu. Istilahnya gitu ya, satu mumtane, satu mungkin ya. Jadi ini istilah marketing ya, marketing iblis gitu ya. Jadi satu dikasih dua pilihan, satunya susah, satunya mungkin gitu. Wa hadza min ablaghil anwa'i kaidihi wa makrih. Walihada lamma atma'u fil amril mumkin jazmalahu bihi walam yuraddid. Dan ini termasuk sebesar-besar tipu daya iblis dan makarnya. Maka dengan demikian Adam sangat menginginkan perkara tersebut, ya, sesuatu yang mungkin, sehingga tetaplah di dalam hatinya dan tidak guncang lagi ya dalam hatinya, sehingga dilanjutkan ucapan iblis tersebut tadi dengan ayat yang tadi, ya Adam, hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjuki pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak pernah sirna. Supaya iblis menguatkan ucapan tadi yang kedua, yang mungkin tadi, sesuatu yang kekal selama-lamanya. Makanya disebut lagi, maukah engkau kutunjukkan ya buah kekekalan dan kerajaan yang tidak pernah sirna, ya, untuk menguatkan ucapan tadi. Dan kita dengerin dulu.
Kalau anak ngomong gini, besoknya masih ingat nggak Pak Ahmad? Ya kalau dengan YouTube-nya ingat. Aduh, di murojaah Pak Ahmad ya. Tapi di murojaah nggak Pak Ahmad? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Karena aku kenal nggak sama Ustaz Ali Musri? Ali Misri, Dokter Ali Misri. Ya, Ya, nggak kenal, tahu. Beliau jauh di atas sana. benar. Iya. Karena dia jadi mudir di Bandung, Oh, Masya Allah. Di mana? Padang. Oh, di Padang. Dokter Ali. Asal diundang sama dia untuk bantu ini. Oh ya. Dokter Ali Misri. Ini suka ikut sama Lukman bukan? Enggak. Enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihatlah bagaimana iblis laknatullah alaih ya menipu bapak ibu kita. Setelah diberi dua pilihan, yang satu mungkin, yang satu nggak mungkin, dan iblis tahu Adam pasti mengharapkan sesuatu yang mungkin. Diperkuat lagi dengan ucapannya, ya, hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Maukah kamu aku tunjukkan kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak pernah sirna. Falam yudkhil adatu syak hahuna. Kamu lihat bahwasanya di sini tidak ada keraguan sama sekali untuk menunjukkan kekekalan. Ya. Kemudian iblis setelahnya mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku kepada kalian berdua termasuk dari orang-orang yang memberi nasihat. Fatadhamanu hadzal khabar anwa'an min takaidihi. Kita bisa melihat pada ucapan ini adalah ucapan yang sangat besar, yang mengandung tipu daya yang bertingkat-tingkat. Yang pertama, ya, takkid, mengandung tipu daya yang bertingkat-tingkat yang menunjukkan min takkid, yakni penguatan. Yang pertama, ta'kiduhu biqasam. Yang pertama, iblis itu bersumpah dengan nama Allah sebelumnya. Ya, wa qasamahuma. Ya. Wa tsani ta'kiduhu bi inna. Pakai kata-kata inna, sesungguhnya. Wa qasamahuma inni, sesungguhnya aku. Wa tsalits taqdimul ma'mul ala amil idzanan. Yang ketiga adalah mengedepankan, ya, mengedepankan objeknya. Ya. Sesungguhnya aku kepada kalian berdua, termasuk dari orang-orang yang beri nasihat. Kalau di dalam bahasa Arab ketika objeknya itu didahulukan, itu terjadi pengkhususan di situ. Iyyaka na'bud, harusnya kan na'buduka, kepadamu aku menyembah, tapi iyyaka na'bud, kepadamu aku menyembah, maksudnya hanya kepadamu. Gitu. Maksudnya di sini iblis apa? Hanya kepadamu aku ngasih nasihat. Ya, enggak sama yang lain, enggak. Gitu. Khusus kamu, ya, dapat door prize khusus Bapak. Gitu. Ya. Ar-rabi, yang keempat, ityanuhu bi ismin fa'il ala thubuti wal luzum dunal fi'li dala ala tajdud. Sifati wasajiyati laisa amron aridon li. Yang kedua, iblis mengatakan an-nasihin, ya, pakai isim fa'il di sini. Artinya aku menasehati kalian itu bukan semata-mata baru sekarang aku ngasih nasihat, tapi aku tuh sifatnya memang orang yang suka ngasih nasihat. Ya. Jadi saya itu memang sifatnya gini, nggak cuma sama kamu aja, sama semua orang. Gitu, ya. Kemudian ityanuhu billami ta'kid fi jawabil qasam. Yang kedua masih pakai penekanan lagi, la minan nasihin. La pakai kata sungguh lagi. Yang keenam, annahu suwarun nafsihi lahuma nasihan min jumlatin nasihin. Yang keenam, ini paling sering dipakai sama orang-orang, ya, bahwasanya iblis itu dia mengedepankan dirinya, menggambarkan dirinya itu bukan sendirian, tapi bersama orang banyak. Ya, banyak orang yang punya kepentingan tapi bersembunyi di kepentingan orang banyak. Lihat, iblis mengatakan laminan nasihin, pakai kata jamak. Ya, termasuk dari orang-orang yang beri nasihat.
Ya, maksudnya apa? Bapakmu tahu, ibumu tahu, Pak Demu tahu, semua orang tahu, Allah tahu, malaikat tahu, tapi nggak ada yang ngasih tahu kamu, cuma aku yang ngasih tahu, kan gitu. Ya, sama seperti orang-orang munafik, ya di zamannya Rasul mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau itu Rasulullah. Mengatakan apa? Kami, bukan pakai kata aku. Ya, wa yakhlifuna billahi innahum laminkum. Ya, innahum laminkum wa ma hum minkum, ya, dan mereka itu bersumpah dengan nama Allah sesungguhnya mereka itu termasuk dari kalian dan kalian sesungguhnya mereka itu bukan termasuk dari kalian, yakni dari orang-orang muslim. Berapa banyak sekarang orang-orang punya kepentingan pribadi tapi bersembunyinya di bawah apa? Kepentingan orang banyak. Ya. Waktu Adam dipengaruhi sama iblis itu tadi, sekarang Adam kan manusia pertama. Ya. Ini si iblis ini wujud manusia atau wujud apa? Nah, nanti di sini dibahas nih, tapi dibahas, cuma dibahasnya agak belakangan. Jadi di sini bahasnya masalah masalah tipu dayanya. Nah, itu nanti ada khilaf apakah Adam itu apa di surga, benar-benar di surga atau surga istilah saja. Surga kok iblis bisa masuk ke surga? Katanya sudah diusir, wujudnya ular. Nah, itu nanti ada masanya khusus gitu. Ya, nanti insya Allah kita pelan-pelan. Kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ini soalnya masih 2 lembar ya. Kita cukupkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.